Ponselku bergetar hebat, menampilkan 50 panggilan tak terjawab dari suamiku. Dia panik karena kartunya mati saat hendak membelikan apartemen mewah untuk gundiknya. Maaf, Mas, uangku bukan untuk membiayai pengkhianatanmu dan ibu. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Getaran di atas meja marmer kafe itu terasa tidak wajar. Bukan hanya sekali atau dua kali, tetapi terus-menerus, seolah benda pipi itu sedang mengalami kejang hebat. Aku melirik layar ponselku yang tergeletak di samping cangkir teh chamomile yang masih mengepul hangat. Layar itu menyala terang, menampilkan nama yang selama 5 tahun ini selalu menjadi prioritas utamaku. Suamiku Rian. Di bawah namanya, ada notifikasi merah yang menumpuk dengan angka yang mencengangkan. 50 panggilan tak terjawab. Dan puluhan pesan WhatsApp yang masuk bertubi-tubi, namun aku belum berniat membukanya. Aku hanya menatap layar itu dengan tatapan kosong, lalu kembali menyeruput tehku dengan tenang. Sangat tenang, berbanding terbalik dengan kepanikan yang pasti sedang melanda pemilik nama di layar ponselku itu. Aku tahu persis apa yang sedang terjadi di seberang sana. Saat ini, jam 10 pagi, Rian pasti sedang berdiri di depan meja kasir pemasaran Grand Horizon Residence, sebuah kompleks apartemen mewah yang baru saja launching. Dia tidak sendirian. Dia bersama ibunya, mertuaku, Ibu Hesti, dan seorang wanita muda bernama Eliza. Mereka pasti sedang tersenyum lebar, membayangkan akan segera menempati unit penthouse di lantai teratas dengan pemandangan kota yang memukau. Tapi senyum itu pasti baru saja lenyap beberapa detik yang lalu. Ponselku kembali berdering. Kali ini aku memutuskan untuk mengangkatnya, bukan karena aku peduli, tapi karena aku ingin mendengar kehancuran itu dengan telingaku sendiri. Aku menggeser tombol hijau, lalu menempelkan ponsel ke telinga tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Maya, kamu kemana saja sih? Kenapa teleponku tidak diangkat dari tadi? Suara Rian meledak di telingaku, begitu keras hingga aku harus menjauhkan sedikit ponsel itu. Napasnya terdengar memburu, campuran antara amarah dan kepanikan yang luar biasa. Aku sedang minum teh. Mas, ada apa? Kenapa berteriak-teriak seperti orang kesurupan begitu? Jawabku datar. Jangan pura-pura bodoh. Kartu kreditku. Kenapa kartunya ditolak? Kasir bilang kartunya decline. Kamu apakan kartunya? Aku sedang malu setengah mati di sini, Maya. Ada banyak orang antre di belakangku. Aku bisa membayangkan wajahnya yang memerah padam. Rian adalah tipe laki-laki yang sangat memuja harga diri. Dia paling benci terlihat miskin atau tidak mampu. Dan sekarang, di depan wanita simpanannya dan ibunya yang gila hormat itu, dia baru saja ditampar oleh kenyataan. Oh, kartu kredit platinum itu? Tanyaku santai, seolah kami sedang membicarakan cuaca. Memangnya kamu pakai untuk apa, Mas? Bukannya limitnya cuma untuk kebutuhan darurat keluarga? Jangan banyak tanya. Aku butuh kartunya aktif sekarang juga. Cepat telepon bank atau buka aplikasinya. Buka blokirnya sekarang. Perintahnya kasar. Terdengar suara Ibu Hesti yang melengking di latar belakang. Rian, gimana sih? Masa kartu orang kaya bisa ditolak? Malu-maluin ibu saja di depan Eliza. Urus istri kamu yang tidak becus itu. Aku tersenyum miris. Mas, sepertinya ada kesalahpahaman. Pihak bank meneleponku tadi pagi. Katanya ada transaksi mencurigakan dalam jumlah besar untuk pembelian properti mewah. Karena profil keuanganmu sebagai karyawan biasa tidak sesuai dengan transaksi miliaran rupiah itu, sistem bank otomatis menganggapnya sebagai fraud atau penipuan. Jadi, kartunya mati permanen. Apa? Kau gila ya? Bilang sama orang bank itu, aku ini punya uang. Aku mampu bayar. Rian semakin histeris. Mas, potongku tajam. Kamu lupa? Kartu itu atas namaku. Kartu tambahan yang kamu pegang itu induknya ada di rekeningku. Dan aku sudah mengonfirmasi ke bank bahwa transaksi itu memang tidak sah. Jadi, silakan bayar pakai uangmu sendiri. Kamu kan suami kaya raya, tulang punggung keluarga, masa bayar down payment apartemen saja harus pakai kartu kredit istri?
Hening sejenak di seberang sana. Maya dengar. Suara Rian merendah, nadanya berubah dari membentak menjadi memelas, taktik manipulasi yang sudah hafal di luar kepala. Ini untuk investasi kita. Aku mau kasih kejutan buat kamu. Apartemen ini buat investasi masa depan kita. Tolonglah, jangan bikin aku malu di sini. Investasi kita? Bohong. Aku tahu apartemen itu bukan untukku. Investasi? Tanpa berdiskusi denganku? Maaf, Mas. Keputusanku sudah bulat. Kartu itu sudah digunting oleh pihak bank secara sistem. Tidak bisa dihidupkan lagi. Oh ya, satu lagi, karena kartunya mati, sepertinya fasilitas lain yang terhubung ke sana juga akan terhenti. Selamat berjuang ya, Mas. Maya, tunggu. Jangan tutup teleponnya. Maya. Aku mematikan sambungan telepon itu sepihak. Jantungku berdetak kencang, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Selama 5 tahun aku menjadi istri yang penurut, menelan semua hinaan, dan membiarkan diriku mengecil agar ego suamiku bisa membesar. Tapi hari ini, di kafe ini, Maya yang lama telah mati. Aku meletakkan ponselku yang kembali bergetar di atas meja. Rian pasti sedang mencoba meneleponku lagi, atau mungkin menelepon layanan pelanggan bank yang tidak akan bisa membantunya, karena dia bukan pemegang kartu utama. Ironis sekali, dia berdiri di lobi apartemen Grand Horizon, membentak-bentak kasir, tanpa tahu satu fakta krusial. Gedung apartemen tempat dia berdiri, tanah tempat dia berpijak, dan perusahaan pengembang yang membangunnya, mayoritas sahamnya adalah milik keluarga besarku. Milikku. Dia mencoba membeli propertiku, menggunakan uangku, untuk diberikan kepada selingkuhannya. Kebodohan macam apa itu? Aku memanggil pelayan dan meminta tagihan. Mbak, tolong bungkus sisa kroasangnya ya. Saya harus segera pergi. Ada pertunjukan sirkus yang harus saya tonton lewat CCTV. Ini baru permulaan, Rian. Kamu pikir penolakan kartu kredit itu memalukan? Tunggu sampai kamu pulang ke rumah dan menyadari bahwa kamu tidak memiliki apa-apa selain baju yang melekat di badanmu. Mobilku melaju pelan membelah kemacetan Jakarta, namun pikiranku melayang jauh ke masa lalu, tepatnya 3 tahun yang lalu. Saat dimana benih-benih kehancuran rumah tanggaku mulai ditanam, ironisnya, oleh tanganku sendiri yang terlalu mencintai laki-laki itu. Dulu, aku adalah wanita karir yang mandiri. Ayahku meninggalkan warisan dan bisnis properti yang cukup besar. Namun, Rian selalu merasa terintimidasi dengan kesuksesanku. Setiap kali kami berkumpul dengan teman-temannya atau keluarga besarnya, dia selalu terlihat gelisah jika topik pembicaraan mengarah pada pekerjaanku atau aset yang kumiliki. Istri itu kodratnya di rumah. Mei, kata Rian suatu malam, 3 tahun lalu. Wajahnya tampak serius, memegang tanganku erat di meja makan. Aku merasa gagal sebagai laki-laki kalau istriku bekerja lebih keras dariku. Biarkan aku yang menjadi tulang punggung. Aku ingin kamu istirahat, nikmati hidup, urus rumah. Gajiku sudah naik, cukup untuk kita berdua. Kata-kata itu terdengar begitu manis saat itu. Seperti janji perlindungan seorang satria kepada putrinya. Aku yang sedang dimabuk cinta dan ingin menjaga perasaan suamiku, akhirnya luluh. Aku setuju untuk mundur dari operasional harian perusahaanku, menyerahkan kepemimpinan pada orang kepercayaan ayah, dan menjadi ibu rumah tangga seutuhnya. Tapi itu adalah awal dari neraka. Kenyataannya, gaji Rian tidak pernah cukup untuk menutupi gaya hidup yang dia dan ibunya inginkan. Rian bekerja sebagai manajer tingkat menengah di sebuah perusahaan logistik. Gajinya lumayan untuk ukuran standar, tapi tidak untuk ukuran gengsi Ibu Hesti. Ibu Hesti, mertuaku, adalah mimpi buruk yang nyata. Sejak aku berhenti bekerja, sikapnya berubah drastis. Dia mulai menganggapku benalu. Lihat tuh istri si Bimo, bisa belikan mertuanya tas branded. Kamu, cuma bisa minta duit sama Rian terus. Sindir Ibu Hesti suatu sore saat berkunjung ke rumah kami. Padahal saat itu aku sedang menyetrika kemeja kerja Rian. Bu, Maya kan mengurus rumah tangga, itu juga pekerjaan, belaku pelan. Halah, pekerjaan apa? Nyapu ngepel doang pembantu juga bisa. Rian itu kerja banting tulang di luar, kamu enak-enakan di rumah ongkang-ongkang kaki. Dasar tidak berguna. Kata-kata,
Tidak berguna, itu terus terngiang, menggerogoti kepercayaan diriku. Rian? Dia hanya diam saja saat ibunya menghinaku. Bahkan belakangan, dia mulai ikut-ikutan. Mei, tolonglah hemat sedikit. Listrik bulan ini naik lagi. Kamu di rumah ngapain aja sih kok boros banget? Keluh Rian suatu malam. Padahal dia baru saja membeli jam tangan baru. Disinilah letak kebohongan terbesar yang kujaga rapat-rapat demi menjaga egonya. Karena tidak tega melihat Rian pusing dengan tagihan. Dan karena aku tidak mau terus-terusan dihina sebagai istri yang membebani suami, aku melakukan hal bodoh. Aku diam-diam menyuntikkan dana dari rekening warisanku ke rekening bersama kami. Setiap bulan, aku mentransfer puluhan juta rupiah ke rekening itu, lalu membiarkan Rian berpikir bahwa itu adalah bonus tahunan, insentif proyek, atau hasil investasi kripto yang pernah dia coba-coba, dan sebenarnya gagal total. Wah, hebat. Insting bisnismu memang tajam, Mas. Pujiku setiap kali dia pamer saldo rekening yang bertambah. Iya dong, kan aku sudah bilang, aku bisa menghidupi kita, jawabnya dengan dagu terangkat tinggi, penuh kesombongan. Dia benar-benar percaya bahwa uang itu hasil keringatnya. Dia lupa bahwa gajinya sebenarnya sudah habis di tanggal 15 setiap bulannya. Dia lupa bahwa mobil SUV yang dia kendarai, cicilannya dibayar lunas olehku lewat sistem autodebit yang dia tidak pernah cek. Kebohongan itu membuat Rian merasa di atas angin. Dia merasa kaya raya. Dia merasa menjadi raja. Dan karena merasa sudah menjadi raja, dia mulai mencari kesenangan lain. Dia mulai merasa aku, istri yang hanya di rumah dan memakai daster, tidak lagi selevel dengannya. Puncaknya adalah 6 bulan lalu. Sikap Rian semakin dingin. Dia sering pulang larut malam dengan alasan lembur. Ponselnya selalu dipasang kata sandi baru. Dan Ibu Hesti, dia semakin sering membandingkanku dengan anak teman-temannya yang cantik, modis, dan pintar cari duit. Aku masih mencoba bertahan. Aku berpikir mungkin Rian sedang stres pekerjaan. Aku mencoba menjadi istri yang lebih baik lagi, memasak makanan kesukaannya, menyambutnya dengan senyum meski hati remuk. Sampai akhirnya aku menyadari bahwa semua pengorbananku, semua uang yang diam-diam kutuangkan untuk menambal egonya, justru digunakan untuk membiayai wanita lain. Wanita yang dianggap Ibu Hesti lebih pantas, bersanding dengan putranya yang sukses. Aku ingat betul momen 3 hari lalu, saat aku sedang membereskan jas kerja Rian yang hendak di laundry. Di saku jas itu, aku menemukan struk pembelian perhiasan. Sebuah kalung berlian seharga 50 juta rupiah. Hatiku mencelos. Ulang tahunku sudah lewat bulan lalu, dan dia bahkan tidak memberiku ucapan selamat, apalagi kado. Lantas untuk siapa kalung ini? Malam itu, saat Rian tertidur pulas, aku mengecek mutasi rekening, sesuatu yang jarang kulakukan karena aku terlalu percaya. Dan di sanalah aku melihatnya. Deretan transaksi di butik-butik mewah, restoran bintang 5, dan hotel. Semua menggunakan kartu kredit tambahan yang kuberikan padanya dengan dalih dana darurat. Rian tidak sedang kaya karena kerjanya. Dia kaya karena dia mencuri dariku. Dia merampok istrinya sendiri untuk memanjakan Gundik dan ibunya. Air mataku menetes saat itu juga. Bukan karena sedih kehilangan uang, tapi karena merasa dikhianati begitu dalam. Kebohongan yang kubuat untuk melindunginya, kini menjadi senjata yang dia pakai untuk membunuhku perlahan. Tapi tangisan itu adalah yang terakhir. Hari ini, saat aku memblokir kartu itu, aku tidak lagi merasa bersalah. Aku hanya ingin mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Aku menepikan mobil di pinggir jalan sebentar, menarik napas panjang. Bayangan wajah Rian yang panik tadi kembali terlintas. Itu baru permulaan, sayang. Kamu pikir kamu kehilangan kartu kredit? Tunggu sampai kamu sadar bahwa senjata terbesarku bukan hanya uang, tapi rahasia-rahasia busukmu yang selama ini kututup rapat. Aku menyalakan mesin mobil kembali. Tujuanku selanjutnya adalah kantor pengacara Danu. Ada banyak dokumen aset yang harus segera diamankan sebelum Rian pulang, dan menyadari bahwa istananya hanyalah pasir yang akan tersapu ombak. Siang itu matahari Jakarta terasa begitu menyengat, seolah ingin membakar aspal jalanan. Aku memacu mobilku menuju kawasan selatan Jakarta, bukan untuk berbelanja atau arisan,
melainkan untuk melakukan inspeksi mendadak ke salah satu proyek properti terbesar milik keluargaku, Grand Horizon Residence. Sebagai pemegang saham mayoritas yang selama ini bergerak di balik layar, atau lebih tepatnya, tidur di balik layar demi menjaga ego suami, aku jarang sekali menampakkan batang hidungku di sana. Biasanya, aku hanya menerima laporan lewat email atau pertemuan tertutup dengan direksi di tempat terpisah. Namun, entah kenapa, hari itu perasaanku tidak enak. Ada dorongan kuat yang memaksaku untuk datang melihat langsung progres pembangunan tower terbaru yang digadang-gadang sebagai hunian paling elit tahun ini. Aku memarkirkan mobilku di area VIP basement, mengenakan kacamata hitam besar dan masker medis, bukan hanya karena protokol kesehatan, tapi lebih karena aku tidak ingin terlalu dikenali oleh staf pemasaran yang mungkin sedang sibuk melayani calon pembeli. Aku ingin melihat bagaimana timku bekerja secara natural. Aku berjalan melintasi lobi marmer yang dingin, suara hak sepatu stiletoku teredam oleh karpet tebal yang melapisi lantai koridor menuju area show unit. Suasana di kantor pemasaran cukup ramai. Maket besar kompleks apartemen berdiri megah di tengah ruangan, dikelilingi oleh calon pembeli yang antusias. Aku berdiri di dekat pilar besar, berpura-pura sedang membaca brosur sambil mengamati sekeliling. Saat itulah, mataku menangkap sosok yang sangat familiar. Punggung itu, cara berdirinya yang sedikit membungkuk namun berusaha terlihat tegap, aku hafal betul. Itu Ryan, suamiku. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Apa yang dia lakukan di sini? Ryan pernah bilang dia ada meeting penting dengan klien di luar kota hari ini. Aku menyipitkan mata di balik kacamata hitamku, mencoba memastikan penglihatanku tidak salah. Dan benar saja, dia tidak sendirian. Di samping kirinya berdiri Ibu Hesti, mertuaku, yang mengenakan setelan baju kurung mencolok berwarna merah muda terang. Lengkap dengan tas tangan yang aku tahu persis itu, adalah tas KW super yang dia beli di Mangga 2 bulan lalu. Namun, yang membuat darahku mendidih bukanlah kehadiran Ibu Hesti, melainkan sosok wanita muda di sebelah kanan Ryan. Wanita itu bergelayut manja di lengan Ryan. Dia mengenakan dress ketat berwarna krem yang memperlihatkan lekuk tubuhnya, rambutnya digerai panjang dengan gaya wafi yang sempurna, dan wajahnya dipoles makeup tebal namun terlihat mahal. Mereka bertiga tampak seperti keluarga bahagia yang sedang berburu rumah impian. Aku merasa lututku lemas. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungku kuat-kuat. Aku ingin berlari menghampiri mereka, menjambak wanita itu, dan menampar Ryan saat itu juga. Tapi, insting bisnisku, sisi diriku yang selama ini kutekan demi menjadi istri penurut, tiba-tiba mengambil alih. Jangan gegabah, Maya, bisik suara di kepalaku. Amati. Dengarkan. Kumpulkan data. Aku bergerak perlahan, memanfaatkan keramaian dan partisi kaca besar yang memisahkan area tunggu dengan show unit tipe penthouse yang sedang mereka tuju. Kebetulan sekali, posisi mereka berada di dekat partisi kaca yang tidak kedap suara sepenuhnya jika kita berdiri cukup dekat di sisi sebaliknya. Aku bersembunyi di balik tanaman hias besar buatan di sudut ruangan, memasang telingaku tajam-tajam. Mereka sedang dipandu oleh salah satu staf junior. Bukan Sinta, untungnya. Sinta pasti akan langsung menyapaku jika dia melihatku. Wah, Mas Ryan, unit ini bagus sekali. Suara wanita muda itu terdengar manja, dibuat-buat. Lihat pemandangannya, langsung ke kota. Kalau malam pasti romantis banget kita duduk di balkon sini berdua. Aku mendengar tawa Ryan, tawa yang dulu selalu membuatku jatuh cinta, tapi kini terdengar menjijikkan. Apa sih yang nggak buat kamu, Eliza? Kamu kan calon ibu dari anak-anakku nanti. Harus dapat yang terbaik dong. Calon ibu? Napasku tercekat. Selama 5 tahun pernikahan, kami belum dikaruniai anak, dan itu selalu menjadi bahan ejekan Ibu Hesti. Sekarang, suamiku sendiri bicara soal anak dengan wanita lain tepat di depan ibunya? Betul itu, Eliza, suara cempreng Ibu Hesti menimpali, membuat telingaku semakin panas. Ibu setuju banget Ryan ambil unit yang ini. Luas, mewah, cocok buat kamu. Beda jauh sama rumah Ryan yang sekarang. Auranya suram, mungkin karena penghuninya juga suram. Aku menggigit bibir bawahku kuat-kuat, menahan isak tangis yang hendak pecah. Penghuni suram yang dia maksud adalah aku. Iya, Bu. Aku juga nggak betah lama-lama di rumah itu, sahut Ryan. Maya itu malas bersih-bersih.
Barangnya banyak, tapi nggak bisa nata. Kalau Eliza kan beda, dia punya selera seni. Apartemen ini nanti bakal jadi istana kita. Tapi, Mas. Suara Eliza terdengar ragu. Harganya mahal banget loh ini. Tadi aku lihat di brosur, down paymentnya aja ratusan juta. Emangnya kamu ada dananya sekarang? Istri kamu nggak bakal marah kalau uangnya kepakai. Pertanyaan Eliza membuatku menajamkan pendengaran. Ini poin kuncinya. Dari mana Rian berpikir dia punya uang sebanyak itu? Rian tertawa meremehkan. Sayang kamu jangan khawatir soal uang. Aku ini manajer, gajiku besar. Lagian, Maya itu nggak ngerti apa-apa soal keuangan. Dia itu taunya cuma masak sama nonton TV. Semua akses keuangan aku yang pegang. Kartu kredit, rekening, semua di bawah kendaliku. Dia nggak bakal sadar kalau aku gesek buat DP apartemen ini. Limit kartu kreditku itu unlimited, khusus buat nasabah prioritas. Lagian, tambah Ibu Hesti dengan nada berbisik namun cukup keras untuk kudengar. Maya itu bodoh. Dia pikir dia hidup enak karena uang Rian. Padahal memang Rian yang pintar putar otak. Sudah, biarkan saja si benalu itu di rumah lamamu. Nanti kalau apartemen ini sudah lunas, baru kamu ceraikan dia resmi. Sekarang manfaatkan dulu kalau dia masih punya sisa-sisa warisan bapaknya yang bisa kamu ambil. Duh, rasanya seperti ada palu godam yang menghantam kepalaku. Jadi selama ini mereka bukan hanya berselingkuh, tapi juga merencanakan untuk menguras hartaku sampai habis sebelum membuangku. Dan yang lebih menggelikan, Rian mengklaim kartu kredit itu miliknya. Kartu Platinum Prioritas, yang dia banggakan itu adalah kartu tambahan, suplementari, yang induknya atas namaku. Akulah nasabah prioritasnya, bukan dia. Rian tidak sadar satu fakta fatal. Dia sedang berdiri di dalam gedung milikku, hendak membeli unit apartemen dariku, menggunakan uangku, untuk selingkuhannya. Kebodohan macam apa ini? Dia bahkan tidak tahu bahwa pengembang Grand Horizon adalah anak perusahaan dari Wiryawan Group, perusahaan almarhum ayahku yang kini kucantumkan dalam portofolio asetku. Seketika, rasa sedihku menguap. Air mata yang tadi menggenang di pelupuk mata kering seketika, tergantikan oleh api kemarahan yang dingin. Rasa sakit hati itu berubah menjadi sebuah strategi. Aku melihat mereka bertiga tertawa-tawa, membayangkan masa depan indah di atas penderitaanku. Aku mengeluarkan ponselku, memotret mereka diam-diam dari celah dedaunan buatan. Foto Rian yang sedang merangkul pinggang Eliza, sementara Ibu Hesti menunjuk-nunjuk brosur dengan wajah tamak. Ini bukti awal. Aku mundur perlahan, meninggalkan area pemasaran dengan langkah yang jauh lebih ringan daripada saat aku datang. Aku tidak melabrak mereka saat itu juga. Itu terlalu mudah. Terlalu drama queen. Aku butuh penghancuran yang total. Aku butuh mereka terbang setinggi-tingginya, merasa memiliki segalanya, sebelum aku hempaskan ke dasar jurang yang paling dalam. Di dalam mobil, aku mencengkeram setir dengan erat. Oke, Mas Rian, desisku pelan. Kamu mau main orang kaya? Aku akan ajarkan kamu rasanya menjadi orang miskin yang sesungguhnya. Kamu bangga dengan kartu kredit unlimited. Itu, besok, saat kamu mau gesek kartu itu untuk pamer di depan pelacurmu, aku akan pastikan kartu itu jadi seonggok plastik tidak berguna. Hari itu, aku pulang dengan sebuah rencana besar. Aku menemukan senjata, pemusnah massal untuk pernikahan kami, kebodohan dan kesombongan Rian sendiri. Dia tidak tahu siapa lawannya. Dia pikir aku domba, padahal akulah pemilik peternakannya. Besok, pertunjukan akan dimulai. Setelah menutup telepon dari Rian di kafe tadi, aku tidak langsung pulang. Pulang ke rumah sekarang hanya akan membuang tenaga untuk perdebatan konyol yang belum waktunya. Aku butuh persiapan matang sebelum menghadapi mereka secara langsung. Aku memacu mobilku menuju kawasan Sudirman, ke kantor firma hukum milik Danu, sahabat lama sekaligus pengacara kepercayaan keluargaku. Danu adalah satu-satunya orang yang tahu betapa bodohnya aku selama ini, karena menutupi status keuanganku dari Rian. Mei, tumben mendadak. Sapa Danu saat aku masuk ke ruangannya yang modern dan penuh tumpukan berkas. Dia menatap wajahku, lalu keningnya berkerut. Tunggu, kamu kelihatan beda. Mata kamu tajam. Ada apa?
Rian ulah lagi. Aku duduk di kursi kulit di hadapannya, meletakkan tasku, dan langsung ke inti masalah. Aku mau cerai, dan... Tapi aku mau dia hancur dulu sebelum aku tanda tangan surat cerai. Danu terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Dia sudah menunggu kalimat ini keluar dari mulutku sejak bertahun-tahun lalu. Akhirnya sadar juga. Apa pemicunya kali ini? Aku menceritakan kejadian di Grand Horizon kemarin dan drama kartu kredit yang baru saja terjadi pagi ini. Aku menceritakan tentang 50 panggilan tak terjawab, tentang Ibu Hesti yang menghina, dan tentang Eliza. Wajah Danu berubah merah padam saat mendengar bagian Rian hendak membeli apartemen menggunakan kartu tambahanku. Bajingan, umpat Danu pelan. Dia mau beli apartemen pakai uangmu buat selingkuhannya? Itu sudah masuk ranah kriminal kalau kita mau tarik ke sana. Mei, penggelapan dalam rumah tangga, apalagi kalau kamu bisa buktikan dia memalsukan persetujuanmu. Itu dia, potongku cepat. Untuk pembelian properti sebesar itu, pasti butuh tanda tangan penjamin atau pasangan, kan? Apalagi pakai kartu kredit. Aku tidak pernah tanda tangan apapun. Artinya, dia pasti memalsukan tanda tanganku di formulir pemesanan. Danu mengangguk antusias. Benar. Itu pidana. Pemalsuan dokumen. Aku butuh buktinya, dan... Sekarang, kataku tegas. Aku mengeluarkan ponselku dan menekan nomor Sinta, manajer pemasaran Grand Horizon yang juga teman kuliahku dulu. Sinta tahu aku pemilik saham, tapi kami sepakat merahasiakannya dari publik demi privasiku. Halo, Sinta, sapaku saat sambungan terhubung. Bu Bos. Tumben telepon. Ada apa, Mei? Suara Sinta terdengar riang. Sin, aku butuh bantuan urgent. Kamu ada di kantor pemasaran sekarang? Ada, kenapa? Tolong tarik rekaman CCTV lobi dan area kasir jam 10 pagi tadi. Fokus ke insiden penolakan kartu kredit atas nama Rian. Dan satu lagi, tolong carikan berkas formulir pemesanan unit penthouse yang diproses oleh sales bernama siapa salesnya. Oh, si Roni yang urus klien penthouse pagi ini. Kenapa, Mei? Ada masalah. Klien itu suamiku, Sin. Dan dia sedang mencoba membeli unit itu untuk selingkuhannya menggunakan kartu kreditku yang sudah aku blokir. Aku butuh bukti formulir itu, terutama di bagian tanda tangan pasangan. Aku yakin dia memalsukan tanda tanganku. Hening sejenak di seberang sana. Aku bisa mendengar Sinta menarik napas kaget. Astaga, Maya, sumpah, suami lo, yang ganteng itu, Gil, oke, gue amankan sekarang juga. Gue kirim soft kopinya ke WhatsApp lo, dan hard kopinya gue simpan di brankas gue. Gila, berani banget dia main-main di kandang singa. Makasih, Sin, kamu terbaik. Setelah menutup telepon, aku menatap Danu lagi. Bukti visual dan dokumen sedang diproses. Sekarang, aku mau bicara soal aset. Danu membuka laptopnya, jari-jarinya menari lincah di atas keyboard. Oke, mari kita buat dia miskin mendadak. Apa saja yang dia pegang sekarang? Mobil Pajero Sport yang dia pakai. Itu atas namaku, lunas 2 tahun lalu, jawabku. Oke. Kebetulan aku kenal orang di perusahaan towing. Kita bisa buat skenario seolah-olah mobil itu ditarik leasing karena nunggak. Atau lebih sadis lagi, kita laporkan sebagai penggelapan aset karena dia membawa kabur mobil yang STNK dan BPKB-nya atas namamu tanpa izin pemilik sah untuk keperluan perzinahan. Tapi yang paling cepat, kita ambil paksa saja. Aku suruh tim eksekutor lapangan buat ambil mobil itu dimanapun dia parkir nanti malam. Aku tersenyum dingin. Lakukan. Tarik mobil itu saat dia lengah. Biar dia merasakan naik angkot. Lalu rumah? Tanya Danu. Rumah itu warisan ayah. Sertifikat atas namaku. Dia cuma numpang. Bagus. Ganti kunci. Lebih canggih. Dan rumah kami pakai smart door lock. Aku adalah admin utamanya. Aku bisa mereset kode akses, menghapus sidik jarinya, dan memblokir akses kartu kuncinya dari aplikasi di HP-ku sekarang juga. Sadis. Danu tertawa kecil, kali ini tampak puas. Jadi rencananya, dia pulang,
nggak bisa masuk, mobil ditarik, kartu kredit mati. Tepat. Dan saat dia panik, aku akan ada di dalam rumah, menunggunya dengan semua bukti ini. Aku menatap layar ponselku. Sinta baru saja mengirimkan file video dan foto. Aku membukanya. Terlihat jelas di video CCTV, Rian yang membentak kasir, melempar kartu ke meja, sementara Ibu Hesti berkacak pinggang dan Eliza terlihat malu menutupi wajahnya. Lalu ada foto formulir pemesanan. Di kolom, mengetahui istri, tertera tanda tangan yang mirip tanda tanganku, tapi jelas-jelas palsu karena tarikan garisnya ragu-ragu. Dapat, gumamku sambil memperlihatkan layar ponsel ke Danu. Senjataku sudah lengkap. Danu mengamati bukti itu dengan seksama. Ini lebih dari cukup untuk membuat dia berlutut. Mei, bukan cuma cerai, kita bisa ancam dia masuk penjara kalau dia macam-macam soal harta gono gini. Dengan bukti pemalsuan ini, posisi tawarnya 0. Aku tidak mau dia di penjara dulu, dan itu terlalu enak buat dia. Makan gratis, tidur gratis. Aku mau dia merasakan hidup di jalanan. Aku mau dia merasakan dihina orang-orang seperti dia, dan ibunya menghinaku selama ini. Baiklah, Nyonya Besar. Skenario disiapkan. Aku akan siapkan surat gugatan cerai sekalian, jadi saat kamu meledak nanti malam, kamu bisa langsung lempar surat ini ke mukanya. Aku mengangguk. Persiapan sudah matang. Aku melihat jam tangan. Sudah pukul 2 siang. Rian pasti sedang kebingungan mencari pinjaman uang atau mencoba menghubungi teman-temannya, yang rata-rata juga tidak punya uang banyak, karena mereka hanya sekumpulan laki-laki yang hobi nongkrong demi gengsi. Satu lagi, dan tambahku sebelum beranjak. Cek status ketenaga kerjaan Rian. Aku punya feeling aneh. Bulan lalu dia bilang bonusnya ditahan perusahaan karena performa tim turun, tapi dia masih rutin berangkat pagi pulang malam. Tolong cek ke HRD kantornya, kamu kan punya banyak koneksi. Siap. Aku kabari secepatnya. Aku keluar dari kantor Danu dengan perasaan yang jauh lebih kuat. Langit Jakarta mulai mendung, seolah mendukung suasana hatiku yang siap menurunkan badai. Aku akan pulang ke rumah, mematikan semua lampu, mengganti kode pintu, dan duduk di sofa ruang tamu dalam gelap. Menunggu tikus-tikus itu masuk ke dalam perangkap. Aku membuka aplikasi Smart Home di ponselku. Jari telunjukku melayang di atas menu User Management. Di sana tertera nama, Rian, admin, dan Ibu Hesti, user. Tanpa ragu, aku menekan tombol sampah di samping nama mereka. Are you sure you want to delete these users? Yes. Akses dihapus. Selamat datang di dunia nyata, suamiku sayang. Di mana pintu tidak terbuka otomatis, dan uang tidak jatuh dari langit. Aku duduk di sofa tunggal di sudut ruang tamu, ditemani segelas air mineral yang sudah tidak lagi dingin. Jam dinding menunjukkan pukul 7 malam. Langit di luar sudah sepenuhnya hitam, dan suara jangkrik mulai terdengar bersahutan, menambah kesan angker pada rumah yang biasanya terang benderang ini. Aku sengaja mematikan saklar utama listrik dari panel di belakang rumah. Bukan karena aku tidak mampu bayar, tapi karena aku ingin mereka merasakan bagaimana rasanya hidup dalam kegelapan, seperti masa depan mereka sebentar lagi. Jantungku berdegup, bukan karena takut, melainkan karena antisipasi yang membakar adrenalin. Aku sudah memblokir akses Smart Door Lock. Kode PIN lama, dihapus. Sidik jari Rian, dihapus. Kartu akses, diblokir. Satu-satunya cara masuk adalah jika aku yang membukanya dari dalam, atau jika mereka mendobraknya paksa, yang mana akan langsung memicu alarm keamanan ke pos satpam. Tak lama kemudian, sorot lampu mobil menyapu gorden jendela yang tertutup rapat. Suara mesin diesel Pajero Sport terdengar menderu, lalu mati. Aku mendengar suara pintu mobil dibanting kasar. Sekali, 2 kali. Sepertinya Rian tidak pulang sendirian. Benar dugaanku, dia membawa bantuan. Ibu Hesti pasti ikut untuk melabrakku. Langkah kaki tergesa-gesa terdengar di teras, disusul suara tombol digital yang ditekan. Tit-tit-tit. Hening sejenak. Lalu suara buzzer penolakan yang nyaring. Tet. Loh? Kok nggak bisa? Suara Rian terdengar panik, teredam pintu kayu jati yang tebal. Tit-tit-tit. Tet. Rian.
Kamu gimana sih? Masa lupa sandi rumah sendiri? Omelan Ibu Hesti mulai terdengar. Suaranya melengking, khas ibu-ibu yang tidak sabaran. Ibu sudah gerah ini, mau masuk, mau minum. Cepatan. Sabar, Bu. Ini kodenya benar kok. Tanggal pernikahan kita. Nggak mungkin salah. Rian terdengar semakin frustrasi. Dia mencoba menempelkan jempolnya ke pemindai sidik jari. Tet. Lampu indikator merah berkedip di luar sana. Sialan. Rusak apa gimana nih? Duk. 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 Gedoran kasar mulai menghantam pintu. Maya. Maya. Buka pintunya. Aku tahu kamu di dalam. Mobil kamu ada di garasi. Maya. Aku tersenyum tipis dalam kegelapan. Teriakan itu, nada memerintah yang biasa dia gunakan untuk mengintimidasi aku, kini terdengar seperti lolongan anjing yang terjepit. Aku membiarkan mereka berteriak selama 10 menit penuh. Biarkan keringat mereka bercucuran. Biarkan kepanikan merayap perlahan ke leher mereka. Setelah gedoran itu berubah menjadi tendangan, aku bangkit perlahan. Aku menyalakan senter ponsel, mengarahkannya ke wajahku sendiri agar terlihat dramatis saat pintu terbuka, lalu berjalan menuju pintu utama. Aku membuka kunci manual, lalu menarik pintu itu perlahan. Wajah Rian dan Ibu Hesti langsung terlihat, basah oleh keringat dan merah karena amarah. Di belakang mereka, halaman rumah gelap, hanya diterangi lampu jalan yang remang-remang. Kamu tuli ya? Sembur Rian begitu melihatku. Dia langsung merangsek masuk, mendorong bahuku kasar. Ngapain aja di dalam? Kenapa kodenya diganti? Dan kenapa rumah ini gelap banget? Mati lampu. Ibu Hesti ikut masuk sambil mengipas-ngipas wajahnya dengan tangan. Aduh, Maya, kamu ini istri macam apa sih? Suami pulang bukannya disambut, malah dikunciin di luar. Nyalakan gensetnya. Panas. Aku menutup pintu kembali dengan tenang, lalu mengunci slot manualnya. Aku berdiri membelakangi pintu, menatap dua siluet manusia yang sedang meraba-raba dinding mencari saklar lampu. Percuma, Mas. Saklarnya nggak rusak. Listriknya memang aku matikan, kataku datar. Apa? Rian berbalik, menyipitkan mata mencoba melihatku dalam gelap. Ngapain kamu matikan? Nyalakan sekarang. Aku mau mandi, mau istirahat. Kepalaku mau pecah seharian ini gara-gara kamu. Gara-gara aku? Aku tertawa kecil, tawa yang kering dan dingin. Bukannya kepala kamu pecah karena malu kartumu ditolak di depan selingkuhanmu. Hening seketika. Kata, selingkuhan, itu menggantung di udara, berat dan mencekik. Rian terdiam. Ibu Hesti pun berhenti mengipas. Kak, kamu ngomong apa sih? Selingkuhan apa? Rian mencoba berkelit, tapi suaranya bergetar. Dia tidak menyangka aku akan menembak langsung ke jantung masalah secepat ini. Biasanya, aku akan bertanya dengan lembut, Mas ada masalah apa? Tapi Maya yang itu sudah tidak ada. Jangan pura-pura, Mas. Grand Horizon Residence. Lantai 20. Unit penthouse. Eliza. Aku menyebutkan kata kunci itu satu persatu, seperti melepaskan peluru. Dan 50 panggilan tak terjawab di ponselku. Itu karena kamu butuh aku membuka blokir kartunya supaya kamu bisa pamer di depan Eliza. Kan? Supaya kamu bisa terlihat seperti sugar daddy yang kaya raya? Kurang ajar. Ibu Hesti tiba-tiba maju, menudingkan telunjuknya ke wajahku yang remang-remang. Jadi kamu yang blokir? Kamu sengaja mempermalukan suami kamu sendiri di depan umum? Dasar istri durhaka. Kamu tahu nggak? Rian itu hampir diamuk kasir gara-gara kamu. Eliza sampai nangis karena malu. Oh, Eliza nangis? Tanyaku sarkas. Kasihan sekali. Terus, perasaan saya gimana, Bu? Saya istri sahnya. Ibu malah sibuk mikirin perasaan pelakor itu. Jaga mulutmu, bentak Rian. Dia melangkah maju, postur tubuhnya mengancam. Eliza bukan pelakor. Dia wanita baik-baik. Dia lebih menghargai aku daripada kamu. Dan soal kartu itu hak aku. Itu uang hasil kerjaku. Kenapa kamu blokir?
Kamu pikir kamu siapa berani mengatur keuanganku? Inilah momen yang kutunggu. Momen di mana dia menggali lubang kuburnya sendiri dengan klaim konyol itu. Hak kamu? Uang hasil kerjamu? Aku melangkah maju, menantang tatapannya meski dia lebih tinggi dariku. Senter ponselku menyorot tepat ke matanya yang liar. Mas, sadar nggak sih kamu selama ini hidup dari mana? Kartu kredit platinum yang kamu banggakan itu? Namanya siapa yang tertera di sana? Maya Amalia. Bukan Rian Pratama. Itu kan cuma formalitas administrasi. Elaknya gelagapan. Yang bayar tagihannya kan aku. Dari gaji aku. Yakin? Tanyaku lembut, namun mematikan. Yakin gajimu cukup buat bayar tagihan kartu itu yang rata-rata 50 juta per bulan? Sementara gajimu cuma 12 juta? Matematika macam apa yang kamu pakai, Mas? Rian terdiam, mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Aku tahu semuanya, Mas. Aku tahu kamu bohong soal gajimu. Aku tahu kamu bohong soal bonusmu. Aku tahu kamu bohong soal investasi bodongmu. Selama ini, tagihan kartu kredit itu terbayar lunas setiap bulan bukan karena keajaiban, tapi karena aku yang membayarnya. Dari uang warisan ayahku. Dari uang yang selama ini kamu hina sebagai uang malas. Aku mengalihkan pandangan ke Ibu Hesti yang kini terlihat pucat pasi di balik bedak tebalnya. Dan ibu selalu bilang saya benalu. Padahal, tas yang ibu tenteng itu, perhiasan yang ibu pakai, bahkan uang arisan yang ibu pamerkan ke teman-teman ibu itu semua uang saya. Uang menantu yang ibu benci ini. Bohong, teriak Ibu Hesti, meski suaranya tidak seyakin tadi. Rian bilang dia naik jabatan. Dia manajer. Kamu pasti ngarang cerita biar kami kelihatan jelek. Kalau Rian manajer sukses, bisikku tajam, kenapa dia butuh kartu kredit istrinya untuk bayar DP apartemen gundiknya? Kenapa dia tidak pakai uangnya sendiri? Rian mencengkeram rambutnya sendiri, frustrasi. Dinding kebohongannya mulai retak. Dia merasa terpojok, dan seperti binatang buas yang terluka, dia bersiap untuk menyerang secara fisik untuk menutupi rasa malunya. Cukup, Maya. Nyalakan lampunya, teriak Rian histeris. Nyalakan lampunya sekarang atau aku hancurkan rumah ini. Silakan hancurkan, jawabku tenang. Toh rumah ini juga bukan milikmu. Sertifikatnya atas namaku. Kamu di sini cuma numpang, Mas. Sama seperti kamu numpang hidup di dompetku. Kalimat itu adalah pemicu terakhir. Harga diri Rian hancur berkeping-keping. Serangan psikologis tadi telah membuat Rian kehilangan akal sehatnya. Dalam kegelapan yang hanya diterangi sorot senter ponselku, aku melihat perubahan di wajahnya. Dari panik menjadi buas. Rasa malu yang telanjang di depan ibunya sendiri membuatnya nekat. Dasar wanita ular. Rian meraung. Tangan kanannya melayang, bersiap menampar pipiku. Gerakannya cepat, didorong oleh amarah yang membabi buta. Aku tidak menghindar. Aku hanya berdiri tegak, menatapnya tanpa kedip. Namun, sebelum tangan kasar itu menyentuh kulit wajahku, lampu ruang tamu tiba-tiba menyala terang benderang. Klik. Cahaya putih LED yang menyilaukan membuat Rian dan Ibu Hesti menyipitkan mata, kaget setengah mati. Tangan Rian terhenti di udara, menggantung canggung. Di ambang pintu penghubung ruang tamu dan ruang keluarga, berdiri sosok tinggi tegap yang sangat mereka kenal namun tidak mereka harapkan kehadirannya. Danu, pengacaraku. Dia berdiri di sana dengan setelan jas rapi, memegang tumpukan map tebal berwarna merah dan biru. Wajahnya keras, matanya menatap Rian dengan tatapan menghina yang terang-terangan. Lanjutkan, Rian. Suara Danu berat dan menggelegar di ruangan itu. Tampar istrimu. Biar saya punya alasan tambahan untuk memasukkan pasal KDRT ke dalam laporan pidana yang sedang saya susun. Rian menurunkan tangannya perlahan, wajahnya berubah dari merah pada menjadi putih kapas. Danu, ngapain kamu di sini? Ini urusan rumah tangga saya. Keluar. Urusan rumah tangga? Danu terkekeh sinis sambil berjalan mendekat, melempar map-map itu ke atas meja kaca di hadapan kami. Suara hantaman map itu membuat Ibu Hesti terlonjak kaget.
Urusan rumah tangga itu kalau kalian ribut soal menu makan malam atau warna cat tembok. Tapi kalau sudah menyangkut pemalsuan dokumen, penipuan, dan penggelapan aset klien saya, itu jadi urusan saya. Klien? Ibu Hesti bertanya bingung, matanya bolak-balik menatap aku dan Danu. Maksudnya apa ini? Maya sewa pengacara? Aku berjalan mendekati meja, mengambil map berwarna biru, dan membukanya. Benar, Bu. Perkenalkan, Danu bukan hanya teman lama saya, tapi juga kuasa hukum yang mengurus semua aset keluarga Wiryawan. Termasuk rumah ini, mobil di depan, dan isi rekening yang selama ini dinikmati anak ibu. Serangan faktual, Maya. Tunjukkan pada mereka, perintah Danu. Aku menarik selembar kertas mutasi rekening koran yang sudah distabilo kuning pada bagian-bagian penting. Aku menyodorkannya tepat ke depan hidung Rian. Lihat ini, Mas. Baca, perintahku dingin. Rian menatap kertas itu dengan enggan. Ini adalah aliran dana selama 3 tahun terakhir. Jelasku, menunjuk angka-angka yang berbaris rapi. Kolom kiri adalah uang masuk. 90% berasal dari dividen perusahaan ayahku dan transfer dari rekening pribadiku. Kolom kanan adalah uang keluar. Cicilan mobilmu, belanja bulanan ibumu, tagihan kartu kreditmu, dan transfer rutin ke rekening atas nama Eliza Putri. Rian membeku. Kamu transfer 5 juta setiap bulan ke Eliza sejak setahun lalu. Lanjutku. Sementara bulan lalu, saat aku minta uang 2 juta untuk servis AC dan benerin atap bocor, kamu bilang gak ada uang? Kamu bilang kita harus hemat? Ternyata uangnya kamu pakai untuk jajan perempuanmu. Ibu Hesti merebut kertas itu dari tangan Rian. Matanya membelalak melihat nominal angka yang tertera. 5 juta? Tiap bulan? Rian, kamu kasih dia 5 juta? Ibu minta tambah uang belanja 500 ribu aja, kamu ngomel-ngomel. Ironis. Bahkan di saat kehancuran seperti ini, Ibu Hesti masih memikirkan bagiannya yang kurang. Itu belum seberapa, Bu, potong Danu. Dia mengambil map merah. Ini yang paling menarik. Rian, coba jelaskan pada ibumu dan istrimu, kenapa ada surat ini. Danu mengeluarkan selembar surat dengan kop perusahaan logistik tempat Rian bekerja. Surat itu terlihat kusut. Sepertinya salinan yang didapat Danu dari koneksinya di HRD. Surat pemutusan hubungan kerja, baca Danu lantang. Atas nama Rian Pratama. Efektif pertanggal 2 bulan yang lalu. Duniaku serasa berhenti berputar sejenak. Meski aku sudah menduganya, mendengarnya dibacakan secara resmi tetap membuatku mual. Apa? Pekik Ibu Hesti, kali ini dia benar-benar syok. Dia mencengkeram lengan Rian. Kamu dipecat? 2 bulan lalu? Terus selama ini kamu berangkat pagi pulang malam itu kemana? Kamu bilang kamu naik jabatan. Rian menunduk dalam-dalam, tubuhnya gemetar hebat. Rahasia terbesarnya, aib yang dia jaga mati-matian, kini telanjang di bawah lampu neon ruang tamu. Aku. Rian tergagap. Aku malu, Bu. Aku nggak berani bilang. Aku pura-pura kerja biar ibu nggak khawatir, biar Maya nggak ngeremehin aku. Jadi selama 2 bulan ini, selaku dengan suara bergetar menahan amarah, kamu hidup 100% dari kartu kredit tambahanku? Kamu makan, bensin, traktir Eliza, beli baju baru, semua pakai uangku? Sementara kamu berakting seolah-olah kamu suami yang lelah bekerja menafkahi istri? Aku bakal ganti, Mei. Aku lagi cari kerjaan baru. Rian membela diri, tapi terdengar sangat lemah. Aku bakal dapat pesangon. Nanti aku ganti. Pesangon? Danu tertawa mengejek. Kamu dipecat karena ketahuan memalsukan invoice klaim perjalanan dinas. Rian. Itu fraud. Perusahaan tidak menuntutmu secara hukum saja sudah untung. Kamu tidak dapat pesangon sepeser pun. 0. Lutut Rian goyah. Dia terduduk lemas di lantai, di samping kaki ibunya. Wajah arogansinya yang tadi di kafe sudah lenyap tanpa sisa. Dan puncaknya, kataku sambil mengeluarkan bukti terakhir, foto formulir pemesanan apartemen yang dikirim Sinta. Kamu mencoba membeli apartemen seharga 3 miliar. Dengan kartu kreditku. Dan kamu memalsukan tanda tanganku di sini sebagai penjamin.
Aku melempar foto itu ke wajahnya. Kertas itu melayang pelan sebelum jatuh ke pangkuannya. Ini pidana, Rian, kata Danu tegas. Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen. Ancaman hukuman 6 tahun penjara. Saya sudah siapkan berkasnya. Tinggal tunggu perintah Maya, besok pagi laporan polisi masuk. Rian mendongak, matanya basah. Dia merangkak mendekati kakiku, mencoba memegang ujung celanaku. Mei, ampun, Mei. Jangan lapor polisi. Tolong aku suami kamu, Mei. Masa kamu tega penjarain suami sendiri? Kita bicarakan baik-baik ya. Aku hilaf, Mei. Aku janji putusin Eliza. Aku janji bakal nurut sama kamu. Aku mundur selangkah, menghindari sentuhannya seolah dia adalah penyakit menular. Suami, desisku. Suami tidak mencuri dari istrinya. Suami tidak memalsukan tanda tangan istrinya. Suami tidak menghina istrinya di depan pelacur. Aku menoleh ke Ibu Hesti yang kini menangis meraung-raung di sofa. Bukan menangisi nasib rumah tangga anaknya, tapi menangisi nasibnya sendiri yang sadar bahwa sumber uangnya telah kering. Ibu Hesti, panggilku. Dia menoleh dengan wajah berantakan luntur air mata. Silakan bawa anak ibu yang berharga ini keluar dari rumah saya. Bawa juga selingkuhannya kalau mau. Mulai malam ini, detik ini, kalian tidak punya hak lagi menginjakan kaki di sini. Tapi kami mau tidur di mana? Mei? Ini sudah malam, ratap Ibu Hesti. Itu bukan urusan saya, jawabku dingin. Mungkin kalian bisa tidur di lobi apartemen Grand Horizon? Siapa tahu Eliza masih nunggu di sana? Danu, tolong pastikan mereka keluar. Kalau mereka menolak, panggil satpam komplek. Atau panggil polisi sekalian. Aku berbalik badan, berjalan menuju kamarku tanpa menoleh lagi, meninggalkan suara tangisan dan permohonan ampun yang terlambat. Di dalam hati, tidak ada rasa kasihan. Yang ada hanya rasa lega yang luar biasa. Beban berat yang kupikul selama 3 tahun akhirnya terangkat. Malam ini, aku akan tidur nyenyak. Sendiri, tapi merdeka. Suara isak tangis Ibu Hesti dan permohonan Rian yang menyedihkan masih menggema di ruang tamu saat Danu dengan tegas menggiring mereka menuju pintu utama. Aku berjalan di belakang mereka, langkahku tenang namun penuh kuasa. Rasanya seperti sedang membuang sampah yang sudah terlalu lama membusuk di dalam rumah. Danu membuka pintu depan lebar-lebar, membiarkan angin malam yang dingin menusuk kulit mereka yang basah oleh keringat dingin. Namun, drama malam ini belum berakhir. Tuhan sepertinya sedang ingin mempermalukan Rian dengan cara yang paling teatrikal. Baru saja kaki Rian menyentuh lantai teras, sebuah taksi berhenti mendadak di depan pagar rumah kami. Pintu taksi terbanting kasar, dan keluarlah sosok yang menjadi pemicu keretakan rumah tanggaku. Eliza. Dia masih mengenakan gaun ketat berwarna krem yang dipakainya tadi pagi, namun kini rambutnya berantakan dan wajahnya merah padam karena amarah. Dia berjalan menghentak-hentak masuk ke pekarangan rumah, tanpa peduli bahwa ini adalah rumah istri sah dari laki-laki yang dia pacari. Rian, kamu ini benar-benar keterlaluan ya? Teriak Eliza melengking, suaranya memecah keheningan malam komplek perumahan yang biasanya tenang. Kamu ninggalin aku di lobi apartemen sendirian selama 3 jam. Aku telepon nggak diangkat, di WhatsApp nggak dibalas. Kamu mau main-main sama aku? Rian mematung di teras. Wajahnya yang sudah pucat kini semakin putih seperti mayat. Ini adalah mimpi buruk terbesarnya. Dua dunianya bertabrakan di satu titik waktu yang sama, dalam kondisi dia tidak memegang kendali apapun. Eliza pulang. El. Pulang dulu. Nanti aku jelaskan. Rian mencoba berbisik, memberi kode mata agar Eliza pergi. Tapi Eliza yang sudah terlanjur emosi tidak peduli. Jelaskan apa? Kamu bilang mau urus kartu kredit sebentar. Mana buktinya? Mana kunci apartemen penthouse yang kamu janjikan? Eliza terus merangsek maju, mendorong dada Rian. Keributan itu memancing perhatian. Lampu-lampu teras tetangga mulai menyala satu persatu. Bu RT yang rumahnya tepat di sebelah kiri kami keluar dengan daster batiknya. Disusul Pak RT dan beberapa tetangga lain yang memang hobi mengintip keributan. Satpam komplek yang sedang patroli sepeda pun berhenti di depan pagar, mengamati situasi dengan bingung.
Aku melihat momen ini sebagai panggung terakhir untuk menghancurkan sisa-sisa harga diri Rian. Aku melangkah maju, melewati Rian dan Ibu Hesti, berdiri tepat di bawah sorot lampu teras agar semua orang bisa melihatku dengan jelas. "Selamat malam, bapak-bapak, ibu-ibu," sapaku lantang, suaraku tenang namun cukup keras untuk didengar sampai ke seberang jalan. "Maaf sudah mengganggu istirahat kalian. Sepertinya ada sedikit pertunjukan drama di rumah saya malam ini." "Maya, cukup. Jangan bikin malu," desis Rian, mencoba menarik tanganku. Tapi Danu dengan sigap menepis tangan Rian dan mendorongnya menjauh. "Jangan sentuh klien saya," ancam Danu dingin. Aku tersenyum pada Eliza yang kini menatapku dengan tatapan sinis. Dia melipat tangan di dada, mencoba terlihat dominan. "Oh, ini istri kamu yang katanya kucel itu, Yan? Beda banget sama cerita kamu. Tapi tetap saja, dia nggak bisa kasih kamu apa yang aku kasih, kan?" Aku tertawa renyah. Tawa yang membuat Eliza mengerutkan kening. "Mbak Eliza, perkenalkan, saya Maya. Istri Sahrian, dan pemilik rumah yang sedang Mbak injak halamannya ini. Mbak datang menagih janji apartemen penthouse ya?" "Iya. Rian janji belikan aku apartemen di Grand Horizon." "Kenapa? Kamu cemburu karena suami kamu lebih sayang sama aku?" tantang Eliza. Tetangga-tetangga mulai berbisik-bisik. Suara, "Hah? Pelakor?" dan "Kurang ajar banget," mulai terdengar samar-samar. "Saya tidak cemburu, Mbak. Saya justru kasihan," jawabku santai. "Mbak Eliza tahu tidak? Kartu kredit yang dipakai Rian tadi pagi untuk bayar DP apartemen itu atas nama siapa?" Eliza menoleh ke Rian. "Punya Rian lah. Dia kan manajer sukses." "Tunjukkan buktinya, Danu," perintahku. Danu mengangkat map biru tadi tinggi-tinggi, lalu mengeluarkan salinan tagihan kartu kredit yang diperbesar. Dia menunjukkannya ke arah Eliza, lalu berputar menunjukkannya ke arah tetangga yang menonton di balik pagar. "Nama pemegang kartu, Maya Amalia," baca Danu lantang. "Limit, 500 juta. Status, diblokir oleh pemilik karena indikasi penyalahgunaan oleh pihak ketiga." Wajah Eliza berubah drastis. Matanya membelalak menatap Rian. "Rian? Ini maksudnya apa? Jadi itu kartu istrimu?" Rian tergagap, keringat mengucur deras. Dengerin aku dulu, itu cuma masalah teknis." "Masalah teknis?" potongku. "Mbak Eliza, asal Mbak tahu, Rian ini sudah dipecat dari kantornya 2 bulan lalu karena kasus penipuan. Selama ini dia hidup, makan, bensin, bahkan uang jajan 5 juta yang dia transfer ke Mbak setiap bulan itu, semuanya uang saya. Uang warisan ayah saya." Suasana hening seketika. Angin malam pun terasa berhenti berhembus. Tetangga-tetangga menahan napas. Ibu Hesti menutup wajahnya dengan selendang, karena malu dilihat teman-teman arisannya yang mulai berkumpul di depan pagar. "Kamu pengangguran?" Suara Eliza bergetar, bukan karena sedih, tapi karena jijik. "Jadi mobil Pajero itu punya saya. BPKB atas nama saya," sahutku cepat. "Rumah ini punya saya. Sertifikat atas nama saya." Rian tidak punya apa-apa selain baju yang dia pakai dan hutang-hutangnya. Kenyataan itu menghantam Eliza seperti truk tronton. Fantasinya tentang menjadi istri simpanan orang kaya, hidup mewah di apartemen, dan pamer barang branded, hancur lebur dalam hitungan detik. Dia menatap Rian bukan lagi dengan cinta atau nafsu, tapi dengan tatapan seorang penipu yang sadar dirinya baru saja tertipu oleh penipu lain yang lebih miskin. Plah! Suara tamparan itu begitu keras hingga menggema di teras. Eliza menampar pipi kanan Rian sekuat tenaga. Kepala Rian terpental ke samping. "Dasar kere! Penipu!" jerit Eliza histeris. Dia memukuli dada Rian dengan tas tangannya. "Berani-beraninya kamu bohongi aku. Aku buang-buang waktu setahun sama laki-laki miskin kayak kamu. Kamu bilang kamu kaya. Kamu bilang istrimu yang benalu. Ternyata kamu yang parasit." "Eliza, sakit, hentikan." Rian mencoba menangkis, tapi dia terlalu lemah karena syok mental. Ibu Hesti mencoba membela anaknya. Jangan pukul anak saya. Kamu itu yang gatal godain anak saya."
Diam lo tua bangka, bentak Eliza pada Ibu Hesti. Lo juga sama aja. Kemarin minta dibeliin tas KW, minta diajak makan enak. Taunya pakai duit mantu lo. Najis. Nggak punya malu sekeluarga. Keributan semakin menjadi-jadi. Pak RT akhirnya membuka pagar dan masuk bersama 2 orang satpam. Sudah. Hentikan keributan ini, teriak Pak RT tegas. Bu Maya, ini ada apa malam-malam ribut begini? Malu sama tetangga. Aku menatap Pak RT dengan wajah sedih yang dibuat-buat. Maaf Pak RT. Saya baru saja memergoki suami saya selingkuh dan ternyata dia sudah menipu saya habis-habisan. Malam ini saya mengusir mereka dari rumah saya. Tapi wanita ini datang dan bikin ribut. Pak Satpam, panggilku tegas. Tolong amankan 3 orang ini. Rian, ibunya, dan wanita ini. Seret mereka keluar dari properti saya. Mereka sudah tidak punya hak berada di sini. Baik, Bu Maya. Satpam yang memang sudah lama kesal dengan Rian, karena Rian sering membentak Satpam dan pelit memberikan THR, bergerak cepat. Mereka memegang lengan Rian dan menggiringnya paksa. Rian mencoba memberontak. Lepas, ini rumah gue suami sah. Sertifikatnya atas nama Bu Maya, Pak Rian. Bapak cuma numpang. Ayo jalan, bentak Satpam itu sambil mendorong punggung Rian. Ibu Hesti menangis histeris saat digiring keluar, meratapi nasibnya yang harus terusir dari rumah mewah ber-AC. Sementara Eliza, setelah meludah ke arah Rian, lari keluar pagar dan segera menyetop ojek yang lewat, meninggalkan Rian dan ibunya terlantar di pinggir jalan aspal. Tetangga-tetangga merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Besok pagi, berita ini pasti akan menyebar ke seluruh komplek, bahkan mungkin ke grup WhatsApp ibu-ibu satu kelurahan. Rian Pratama, si manajer sombong yang suka pamer mobil istri, diusir seperti kucing kurap. Aku berdiri di teras, menatap punggung Rian yang membungkuk hina di luar pagar. Koper pakaiannya sudah kulempar keluar tadi oleh Danu. Jangan pernah kembali lagi, Mas, ucapku pelan namun tajam. Urus surat cerai kita lewat pengacara. Kalau kamu berani menginjakkan kaki di halaman ini lagi, aku akan pastikan kamu tidur di penjara. Rian menoleh sekilas. Matanya merah, penuh dendam namun tak berdaya. Dia memungut kopernya dengan tangan gemetar, lalu memapah ibunya berjalan tertatih-tatih menembus kegelapan malam, entah mau kemana. Aku berbalik badan, masuk ke dalam rumah, dan menutup pintu rapat-rapat. Klik. Kunci terpasang. Kedamaian akhirnya kembali. Aroma kopi Arabica yang baru digiling memenuhi ruanganku yang luas di lantai 40 gedung perkantoran Wiryawan Tower. Dari balik dinding kaca yang menjulang dari lantai ke langit-langit, aku bisa melihat hamparan kota Jakarta yang sibuk di bawah sana. Kendaraan terlihat seperti semut-semut kecil yang merayap, mengingatkanku pada betapa kecilnya masalah yang dulu pernah terasa sebesar gunung. Aku merapikan blazer putihku, lalu duduk di kursi kebesaranku. Di atas meja, sebuah majalah bisnis tergeletak. Sampul depannya memuat wajahku yang sedang tersenyum percaya diri dengan judul besar, Maya Wiryawan, bangkit dari bayang-bayang menjadi ratu properti Indonesia. Setahun ini adalah tahun yang luar biasa. Setelah mengusir Rian dan resmi bercerai 3 bulan kemudian, prosesnya cepat karena dia tidak punya uang untuk menyewa pengacara hebat dan bukti-bukti yang kubawa sangat telak. Aku mengambil alih kembali kendali penuh atas perusahaan ayah. Proyek Grand Horizon Residence sukses besar. Apartemen yang dulu hendak dipakai Rian untuk berselingkuh kini terjual habis. Ironisnya, unit penthouse yang dulu diincar Rian kini kujadikan kantor pribadiku saat aku butuh inspirasi. Bu Maya, suara interkom di mejaku berbunyi. Itu suara sekretarisku. Ada Pak Danu di luar, mau mendiskusikan soal akuisisi lahan di Bali. Suruh masuk, jawabku sambil tersenyum. Danu masuk dengan senyum hangatnya yang khas. Hubungan kami semakin dekat setahun ini, bukan hanya sebagai klien dan pengacara, tapi sebagai mitra yang saling mendukung. Belum ada label resmi di antara kami, tapi aku menikmati proses ini. Proses menjadi wanita yang dihargai karena kecerdasannya, bukan wanita yang dimanfaatkan karena kebaikannya. Kamu kelihatan cerah hari ini, Mei, puji Danu sambil duduk. Harus dong. Hari ini kan anniversary kebebasanku, candaku. Danu tertawa. Oh ya,
Ngomong-ngomong soal itu, aku punya sedikit, informasi buat kamu. Kamu pernah minta aku pantau kondisi mantan suamimu sesekali, kan? Aku mengangguk sambil menyesap kopiku. Gimana kabar, Pangeran dan Ratu Suri, itu sekarang? Danu mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan sebuah foto yang diambil secara diam-diam. Foto itu memperlihatkan sebuah rumah petak sempit di daerah pinggiran kota yang kumuh. Atap sengnya terlihat karatan, dan ada jemuran pakaian dalam yang menggantung semrawut di depan pintu. Di teras sempit itu, terlihat seorang laki-laki kurus kering sedang duduk merokok dengan tatapan kosong. Dia mengenakan jaket hijau khas ojek online yang sudah lusuh. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dari usianya, kulitnya terbakar matahari, dan rambutnya mulai menipis. Itu Rian. Dia sekarang narik ojek online dari pagi sampai malam, jelas Danu. Tapi sebagian besar penghasilannya habis buat bayar bunga pinjol yang dia tumpuk buat gaya hidup di awal-awal pasca cerai. Motornya juga motor sewaan, karena dia nggak lolos leasing buat kredit motor sendiri. Dan ibunya? Tanyaku. Ibu Hesti kena stroke ringan 2 bulan lalu. Karena nggak punya asuransi dan BPJS-nya nunggak, dia cuma dirawat jalan seadanya di rumah peta itu. Tetangga kontrakan bilang, tiap malam Ibu Hesti sering teriak-teriak memanggil nama kamu, kadang marah-marah, kadang minta tolong dibelikan obat. Rian sering bertengkar sama ibunya karena stres nggak punya uang buat beli obat. Aku menatap foto itu lama. Ada rasa ngilu sedikit di hati, rasa kemanusiaan, tapi segera tertutup oleh ingatan betapa kejamnya mereka memperlakukanku dulu. Karma itu nyata, dan dia datang bukan sebagai tamu, tapi sebagai penagih hutang yang kejam. Dan Eliza? Tanyaku penasaran. Dia. Dia sempat mencoba mendekati pengusaha lain, tapi karena skandal di rumahmu waktu itu viral di grup-grup sosialita lokal, namanya sudah jelek. Terakhir dengar kabar, dia pulang kampung, jualan baju online tapi sepi pembeli. Aku mengembalikan ponsel Danu. Terima kasih infonya, dan cukup. Aku tidak perlu tahu lebih banyak lagi. Biarkan mereka menjalani pilihan hidup mereka. Tepat saat itu, ponsel pribadiku bergetar di atas meja. Sebuah pesan WhatsApp masuk dari nomor yang tidak tersimpan di kontak. Foto profilnya kosong. Aku membukanya. 62812XXXX. Mei ini Mas Rian. Apa kabar? Aku lihat kamu di majalah tadi. Kamu cantik banget. Selamat ya atas kesuksesanmu. Mei, Mas mau minta maaf soal yang dulu. Mas benar-benar menyesal. Ibu lagi sakit keras. Mei, butuh biaya operasi. Tolonglah, pinjami Mas uang sedikit saja. Atau Mas boleh kerja jadi supir di kantor kamu? Mas rela lakukan apa saja asal bisa dekat kamu lagi. Masih cinta sama kamu, Mei. Tolong balas. Aku membaca pesan itu dengan ekspresi datar. Setahun lalu, pesan seperti ini mungkin akan membuatku menangis atau bimbang. Tapi sekarang, pesan ini hanya terlihat seperti lelucon buruk. Dia tidak meminta maaf karena tulus. Dia meminta maaf karena butuh uang. Polanya tidak pernah berubah. Dia masih Rian yang sama, parasit yang mencari inang baru, atau mencoba kembali ke inang lama yang sudah sembuh. Siapa? Tanya Danu melihat ekspresiku. Sampah masa lalu, jawabku singkat. Jempolku bergerak cepat di atas layar. Aku tidak membalas sepatah kata pun. Tidak ada gunanya memberi makan ego laki-laki seperti dia. Aku menekan tombol titik 3 di pojok kanan atas, memilih menu more, lalu menekan tombol merah yang sangat memuaskan itu. Blok kontak. Report as spam. Layar kembali bersih. Aku meletakkan ponselku, lalu berdiri menghadap jendela kaca besar itu lagi. Matahari bersinar terang di luar sana, menyinari gedung-gedung pencakar langit Jakarta. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan udara kebebasan. Aku Maya Wiryawan. Aku bukan lagi korban. Aku adalah pemenang dari kisah hidupku sendiri. Dan di bawah sana, di sudut kota yang kumuh, biarkan masa lalu membusuk bersama penyesalannya sendiri. Ayo, Dan, ujarku sambil mengambil tas kerjaku. Kita punya kerajaan bisnis yang harus dibangun. Kami berjalan keluar ruangan, meninggalkan bayang-bayang masa lalu yang terkunci rapat di belakang pintu yang tak akan pernah kubuka lagi.